Satu, dua, tiga. Oke, Pak. Ya, ya oke. Oke, sukses. Thank you everybody. Aisyah, kamu harus melupakan masa lalu. Untuk itu, kamu harus membangun masa depan. Aisyah udah coba, tapi Aisyah nggak tahu memulai dari mana. Aisyah nggak bisa lupain Reva. Jangan begitu, Aisyah. Tidak bisa ayah melihat kamu nangis begini. Kamu harus bisa menciptakan masa depan baru. Ini saat tepat untuk kamu menciptakannya. Maksud Ayah? Ayah pikir sudah saatnya untuk kamu menikah. Nikah? Ya, ini untuk ketenangan, untuk kebahagiaan. Karena dengan menikah, menciptakan keluarga, kamu akan punya kenangan baru, menciptakan masa depan sendiri. Begitulah caranya melupakan masa lalu. Ayah, Kamu ingat Pak Wirata? Dia suka sama kamu, dan dia ingin menjadikan kamu menantunya. Ayah pikir harusnya kamu mencoba. Tapi Ayah, Ayah bukannya ingin menjodohkan kamu ya. Tapi temuilah anaknya, coba dikenali. Kalau kamu suka ya lanjutkan. Aku sebenarnya nggak mau jatuh cinta lagi, Ayah. Aku belum kepikiran, tapi kalau emang itu jalan yang terbaik, bisa bikin Ayah seneng. Aku juga bisa bikin seneng. Dan aku juga pengen menjalankan ibadah aku, yaitu nikah. Rizal, ada berita bahagia nih. Ada apa, Pak? Anak teman papa tuh si Rehan, dia itu sudah mau tunangan sama kamu. Tapi gimana bisa? Kan belum ketemu. Papa udah ngomong sama dia. Dia itu anaknya penurut. Cuman aduh tadi tuh papa lupa sebut nama kamu. Ya, udah gak ada masalah. Yang penting dia sudah mau tunangan sama kamu, ya toh? Sudah, papa ke kamar dulu, ya. Aduh, ini gimana? Bahaya. Sudah mau nikah sama Aisyah. Ini 25 juta yang dipinjam sama Cinta, aku kembalikan. Ayo Danang, ambil uang itu. Jadi mulai sekarang, jangan sampai kamu bikin masalah lagi. Jangan gangguin Cinta lagi. Ayo Danang, ngomong. Ayo ngomong.
Saya teh nggak akan ganggu Cinta lagi. Alhamdulillah mulai sekarang semuanya udah selesai. Alhamdulillah. Kali ini kamu boleh menang. Tapi saya nggak akan berhenti mencintai Cinta selamanya. Aku harus jadi orang baik. Setidaknya terlihat baik di depan papa. Rizal, Apa? Ada apa? Rizal, aku bingung banget. Aku nggak tahu harus gimana, Rizal. Harus gimana apaan? Kamu inget malam itu? Ada yang coba rekamin video tentang kita. Video? Maksud kamu? Kamu lihat sendiri aja ya. Aku bingung banget harus gimana, Rizal. Dan sekarang orang itu minta uang 500 juta sama aku. Kamu pikir dari mana aku dapetin uang 500 juta, Rizal? Aku gak punya uang sebanyak itu. 500 juta? Aku memang salah. Tapi kamu harus ngertiin aku. Kalau sampai video itu diupload di sosial media, image aku akan rusak dan gak ada lagi laki-laki yang mau serius dan nikah sama aku. Kalau perempuan kayak kamu ngajarin nikah nggak penting. Tapi gimana sama masa depan aku? Iya udah Rizal, kita nggak usah ribut ya. Mendingan kita pikirin gimana caranya ngumpulin duit 500 juta supaya orang itu nggak upload videonya. Kalau sampai papa tahu ini, semua rencanaku hancur. Aku pasti akan gagal nikah sama Aisyah. Sebentar lagi, kamu pasti masuk ke perangkapku, Zal. Terus gimana dong sekarang, Rizal? Aku harus gimana? Mam, pasti Aisyah pergi sama Rafli ke Singapura. Atau jangan-jangan mereka ke sana untuk honeymoon, Mam. Aduh, Aileen, kamu tuh kenapa rungsing banget sih? Mana mungkin Aisyah itu mau bulan madu sebelum nikah? Ah, kamu itu. Mam, mana ada perempuan yang gak tergiur sama hartanya Raffi? Mana ada? Iya, tapi Aisyah itu dari keluarga baik-baik, keluarga alim. Bukan seperti keluarga kita yang oportunis, yang bisa melakukan apapun demi harta, ya kan? Coba pikir. Udah deh, gak usah rungsing ah. Iya juga. Aileen terlalu panik. Awas aja kalau sampai dia nggak dapet Raffi. Hai Mami, Kak Airin. Oh my God. Astaga, Keren banget kamu, you look awesome sayang. iya dong, Mam. Gimana penampilan aku sekarang? Oke nggak? Kayaknya kakak lihat kamu pakai barang baru semua ya. Mam, Kak Airin. Ini 100 juta dari aku buat Mami sama Kak Airin ke salon dan mobilnya. 100, pinter banget sih kamu. Nih, kiss-kiss. Aduh, makasih banyak sayang. Kasih tau Mami, dapat dari mana semua ini? 100 juta, itu tas sepatu. Aduh ya ampun. Tenang aja. Ini tuh dari pacar baru aku, Rizal. Rizal? Ah. Pinter kamu. Berhasil juga kamu. Iya dong, saya dulu dong yang ngajarin. Tuh. Mami. Spekta. Baju siapa? Itu adalah baju yang kamu pakai waktu kamu mengalami kecelakaan. Waktu aku nemuin kamu udah pakai baju itu. Kenapa sobek? Waktu aku nemuin kamu
kamu tuh punya luka di dada, makanya baju itu sobek. Ini bahannya bagus, Cinta. Iya, kelihatannya ini teh kemejanya mahal. Ayo tuh Rangga, kamu inget-inget lagi. Siapa tahu kamu bisa ingat setelah ngeliat baju ini. Aduh, aku nggak inget apa-apa. Bener, Cinta, aku nggak inget apa-apa. Wastra Becik Denpasar. Aneh. Berarti baju ini tuh mungkin kamu belinya di Bali. Bali? Ngapain aku ke Bali? Kalian udah nemuin jasad? Ya, Bu. Cinta, kamu kenapa? Rangga, kamu tuh inget Aisyah kan? Iya, kamu cerita dia datang dari Bali. Iya, Aisyah juga dari Bali. Tapi bukannya orang yang dia cari udah ketemu dan yang dia cari meninggal? Udah ditunggu. Coba tuh Rangga, kamu inget-inget lagi. Kamu tuh inget sesuatu nggak? Cinta, sungguh aku nggak ingat apa-apa. Tapi yang jelas baju ini dari Denpasar. Jadi sebenarnya aku dari Bali. Aku harus ke Bali. Aku harus ke sana untuk memeriksa. Aisyah? Aisyah, ayah bukan ingin ganggu kamu. Ayah cuma mau bilang, teman ayah, Pak Wirata dan anaknya mau kemari. Kapan, Ayah? Besok. Ayah tenang aja, Aisyah udah siap kok. Dan Aisyah percaya pilihan Ayah pasti yang terbaik. Ya sudah, istirahat ya. Yosi. Oh, jadi kamu Josi. Yaudah, silakan duduk. Oke. Lo itu yang ada di rekaman video kan? Kamu tahu itu dari mana? Ya, gua nggak sengaja lagi buka-buka handphonenya Kak Karin. Dan gue liat video lo berdua. Gara-gara itu, aku panggil kamu ke sini. Soalnya aku butuh bantuan kamu. I see. Bro, di dunia ini tuh nggak ada yang gratis. Ya, kamu tenang aja. So yang 500 juta itu kamu dapat. Asal kamu yang kasih tahu ke aku siapa yang pengirim video itu. $500 juta. Wow. Ya udah, yang penting sekarang lo siapin aja duitnya, ya kan? Nanti gue beresin biar cepet. Dan gue juga tahu kok siapa dalang di balik semua ini. Siapa? Ya Kakak Karin lah, siapa lagi? Udah, kalau masalahnya mau cepat,
Tinggal transfer aja duitnya, susah banget sih. Oke? Cabut gue. Josie, ingat ya, kamu selesai ini dengan baik-baik. Karena untuk 100 juta pun, aku habisin kamu. Jadi jangan main-main sama aku. Kau di tangan Yosi, anggap aja semua beres. Bawalah uang ini Nak Rangga. Siapa tahu Nak Rangga teh butuh duit di sana. Pak Ustadz sama Umi kan udah ngasih uang untuk tiket pesawat ke Bali. Jadi ini nggak usah, Umi. Narangga, bawalah buat bekal kamu di sana. Ya. Nak Rangga di sana hati-hati ya. Pak Ustadz, makasih banyak. Umi, saya pergi sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rehan, apa kabarmu? Alhamdulillah baik. Kamu? Rizal, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Aisyah? Ya. Om, apa kabar? Riza? Aisyah? Kalian sudah saling kenal. Udah. Oh, good. Assalamualaikum, Mama. Mama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sayang. Kamu katanya ke Singapura. Kok cepat sekali pulangnya? Iya, Mama. Aku langsung pulang dari Singapura. Dan Mama mau tahu untuk apa aku ke Singapura? Apa tuh, Mama? Mama nggak tahu? Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas karunia. Iya, Mama. Aku sekarang sudah bisa jalan. Kakiku sudah sembuh, Ma. Apa? Ratu bisa jalan? Iya, Mam. Jadi sekarang nggak ada tuh alasan orang-orang untuk ngejelekin calon suami Airin. Karena dia cacat. Karena sekarang dia udah normal. Mam, Mami kok diem aja? Mami lagi mikir, kenapa ya nasib baik itu selalu berpihak pada orang-orang yang punya rencana jenius seperti kita. Iya, Mam. Rencana untuk menaklukkan orang-orang kaya. Sekarang kamu cepat pergi ke rumah si Alina. Jangan sampai Raffi lepas dari tangan kamu. Siap, Mam. Oke. Doain ya. Oke. Aku yakin kamu pasti udah tahu duluan kan kalau orang yang mau kamu lamar itu aku.
Beneran Aisyah, aku baru tahu sekarang saat kita muncul di rumah kamu. Kamu gak usah bohongin aku tahu kamu itu seperti apa. Buat apa aku bohong Aisyah? Terus kenapa kamu jadi marah sama aku? Aisyah, ini namanya takdir. Aku berusaha keras banget untuk melupain kamu. Supaya aku bisa urus papa aku. Terus, takdir membawa kita ketemu lagi. Zal, aku nggak bisa nikah sama kamu. Dan aku nggak akan pernah bisa mau nikah sama kamu. Kenapa emang? Cuma karena aku teman Revan? Jadi kamu tolak pertunangan ini karena aku teman Revan? Kalau aku bukan teman Revan, kamu pasti mau nikah sama aku. Benar nggak? Zal, bukan itu masalah dan ini bukan salah kamu. Ini masalah perasaan aku, Zal. Setiap aku ketemu sama kamu, aku itu inget Revan. Ya udah. Habis kita udah nikah, aku operasi muka aja. Hah? Supaya kamu nggak usah ingat Revan lagi. Bisa nggak kayak gitu maksud aku? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rabi, Apa kabar Airin? aku baik. Aku senang banget. Akhirnya kaki kamu sembuh. Terus kamu nggak perlu jalan pakai tongkat lagi. Aku tahu pasti yang bikin kamu jadi semangat sembuh cinta aku kan? Sebenarnya Airin, ini bukan karena kamu. Aku menjalani operasi kakiku ini karena Aisyah. Ya, ini perkembangan yang baik ya. Syukurlah kalau Aisyah sama Rizal sudah sama-sama setuju. Ya, kenapa tidak kita tentukan langsung saja tanggal pernikahannya? Begini, sebaiknya jangan buru-buru. Lebih baik bulan depan karena ada yang harus aku siapkan supaya semua bisa berjalan lancar. Oh, yo. Bulan depan tidak apa-apa. Nanti kita tinggal menetapkan hari dan tanggalnya. Ya toh? Ya halo, Jang Diana. Jeng Elina. Ya ampun Jeng, kasihan banget si Airin. Kenapa sih perasaannya harus disakiti seperti ini? Saya nggak ngerti kenapa sih Airin nangis sampai kayak begitu, Jang. Airin tuh ngadu sama saya. Dia bilang akhir-akhir ini Raffi tuh deket banget sama Aisyah. Airin cemburu banget loh Jeng. Waktu Raffi bilang dia mau operasi kaki itu semuanya karena Aisyah. Itu semua nggak benar, Jang. Raffi itu cuma suka sama Airin. Ya, hidup ini memang kejam, Jeng. Mungkin udah nasib Airin, harus disakiti terus perasaannya oleh laki-laki. Kenapa sih Mami melas kayak gitu? Mami sengaja, biar Jeng Elina makin cemas.
Aku pengen keluarga kalau mau ke Bali langsung ke hotel ini. Karena emang hotelnya khusus buat keluarga. Raffi, Ya, Mama. barusan mamanya Airin telepon. Oh, ada apa, Ma? Dia bilang Airin sedih dan Mama denger dia nangis-nangis. Airin itu cemburu sama kamu karena dia ngerasa kamu bilang Aisyah yang nyaranin kamu untuk ke dokter di Singapura. Loh, itu memang benar kok, Ma. Iya. Mama ke dalam dulu ya. Iya, Mama. Beli? Kenapa beli? Gak apa-apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa? Ya, tapi saya mau tahu toko Wastra Becik. Wastra Becik? Itu bukan toko beli. Ah, itu butik. Tempatnya besar kok. Butik? Terus di mana tempatnya? Beli jalan lurus ke arah sana. Nanti perempatan jalan Ya. itu belok kiri. Aha. Nah, nanti di ujung jalan ada tulisannya kok besar. Wastra Becik. Baik, baik. Terima kasih ya. Terima kasih. Ayah? Aisyah, mau kemana kamu? Aisyah mau ke perpustakaan. Bagus. Mungkin di sana kamu bisa dapat ketenangan dan kebahagiaan. Ya, Aisyah juga berharap kayak gitu. Mudah-mudahan perasaan Aisyah lebih baik lagi dengan baca buku di sana. Oke. Ya sudah sana, pergilah ke perpustakaan. Tapi pulangnya jangan sampai terlambat ya. Oke, Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Revan, Maaf, nama saya Rangga, bukan Revan. Revan. Kamu itu Revan. Kamu masih hidup. Ya Allah. Hidup? Kamu siapa? Kamu nggak tahu aku? Enggak. Saya kehilangan ingatan dan saya datang ke sini cari alamat. Revan. Kamu namanya Revan. Kamu itu kecelakaan helikopter. Pas kamu mau ke Jakarta. Kamu namanya Revan. Kamu itu Revan. Saya jatuh dari helikopter. Oh, akhirnya saya tahu nama saya yang sebenarnya. Kamu Revan. Rasanya lega. Ternyata aku namanya Revan. Dan kamu tahu tidak di mana keluargaku dan di mana alamatnya? Ya? Aku tahu. Mereka senang banget pasti kamu masih hidup. Ya. Kamu mau aku antri ke Jakarta? Enggak perlu. Begini. Kamu kasih alamatnya, nanti aku pergi dengan Cinta. Cinta? Iya. Cinta siapa? Cinta calon istri orang kampung.
pergi, Bi? Kenapa, Bi? Mana? Mana Eta? Udah pergi. Hah? Bentar ya. Lihat, lihat. Ini ada apa ya? Kamu teh saha? Hah? Mau ikut campur urusan orang, hah? Bibi jangan gitu atuh, Bi. Maaf ya, Teh. Gak apa-apa, yang sabar ya Mbak ya. Sabar, saya kesana lagi ya. Ya Allah, jadi cinta yang selama ini menyelamatkan Revan. Dan mereka saling mencintai. Kenapa kamu? Kenapa nangis? Apa? Gak apa-apa, aku gak apa-apa. Aku kasih alamat. Ini alamat keluarga kamu. Makasih. Cepetan kamu ke Jakarta. Makasih banyak ya. Mereka pasti seneng banget kamu datang. Sebentar. Apa boleh tanya nama kamu siapa? Nama saya Zulfa. Zulfa. Makasih banyak ya Zulfa. Tahu nggak? Aku senang sekali kita ketemu di sini. Dan kalau boleh tanya, gimana aku kenal kamu? Aku nggak ingat apa-apa, maaf. Kita temen di kampus. Oh, maaf nggak ingat. Makasih ya alamatnya ini. Hati-hati ya, Revan. Revan ya. Makasih. Ayah. 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 Aisyah, kenapa? Kenapa kamu menangis? Revan. Revan? Revan masih hidup, Ayah. Aku baru aja ketemu sama Revan tadi di jalan. Gimana sih Kak Karin nyimpen? Sampai kali. Temu kan? Ngapain ya sih? Oh, kamu jodoh lagi ya? Siapa yang nyuri sih Kak? Mami! Kak, siapa yang nyuri sih Kak? Yosi nyuri lagi nih, Mam! Enggak Mam. Apaan sih? Nyuri lagi tuh, Mam. Heh, itu kan handphone Karin. Balikin nggak? Kamu tuh kok nyuri sih di rumah sendiri? Enggak nyuri Mam, ini Mam. Mam. Tuh, Mam. Balikin ya handphone Karin. Sini. Kak. Ih, Yosi! Mami! Yosi!
Yosi! Ih! Lu lagi? Lu gak usah ikut campur nih. Huh? Udah lihat kan? Huh? Gue mau ngapusin aib ke Karin. Oke? Yosi! 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 Ayo Yosi! 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 Aduh, Remi kamu kenapa nggak kejar Yosi? Iya nih. Karin tuh pasti sebel banget ya handphonenya Nabila sama Yosi. Dasar tuh anak. Jadi nama asli kamu teh Revan. Ya. Aku Revan dan hari itu yang mengalami kecelakaan di helikopter aku, Cinta. Berarti kamu teh pacarnya teh Aisyah. Tunggu, Aisyah siapa? Kamu ingat kan waktu itu ada perempuan yang datang dari Bali. Dia mencari korban yang jatuh dari helikopter. Berarti dia teh mencari kamu. Ya tapi kamu pernah bilang kalau jasad pacarnya udah ketemu. Jangan-jangan itu pilotnya, ya kan? Kalau gitu, berarti pacarnya Aisyah itu pilotnya. Semoga dia bisa menerima kenyataan itu. Mudah-mudahan Aisyah tabah ngadepin semua ini. Allah, si congcorang datang deui ka dieu. Kamu teh tidak punya keluarga atau memang kamu teh usir dari rumah, ha? Bi, Saya kesini rencananya mau ngajak Cinta ke Jakarta, Bi. Dia mau saya kenalin ke keluarga saya. Si congcorang, memangnya kamu teh punya keluarga? Bi, keluarganya Rangga teh ada di Jakarta. Ternyata nama aslinya Rangga itu Revan. Revan? Iya, Bi. Jadi, si congcorang, udah inget gitu? Kamu teh udah inget? Belum. Berarti si congcorang teh orang kaya. Eta Revan, Bibi teh sudah duga kalau kamu teh orang jempolan, orang hebat. Revan, asal kamu teh tahunya ya, Bibi teh selalu berdoa di dalam hati, gitu. Terima kasih banyak, Bi, untuk doanya. Jadi sekarang bolehkan saya ajak Cinta untuk ke Jakarta? Seperti saya bilang, dia mau saya kenalin ke keluarga saya. Tak perlu izin-izin, Bibi teh kan juga ikut sama Cinta. Hah? Ya, Bah? Kamu nggak boleh kemana-mana. Loh, nemenin Cinta, Abah kasihan Cinta sendirian, ya? Nggak boleh. Kamu tidak boleh ikut. Waktu ketemu dia, bilang apa dia? Kamu bicara sama dia, kan? Aku ngomong sama dia, tapi dia nggak inget apapun. Dia nggak inget sama aku, dia nggak inget siapapun, dia nggak inget siapa dirinya ya. Dia inget cuma satu, namanya Cinta. Apa? Cinta? Tapi aku juga udah pernah ketemu sama Cinta waktu aku lagi nyari dia. Dan aku tahu banget perjuangannya Cinta ngerawat Revan sampai Revan bisa selamat seperti ini. Terus
Apa yang jadi rencana kamu? Kan Aisyah udah dijodohin sama ayah. Aisyah nurut aja sekarang sama ayah. Tapi kamu udah ketemu Revan dan tetap mau nikah sama Rizal. Aku gak mau nama ayah jelek. Buat aku bisa ngelihat Revan masih hidup. Itu udah cukup. Aku seneng kok. Aku bahagia dan aku yakin Cinta bisa ngerawat dia lebih baik dari aku. Aisyah. Jeng Elina, Raffi, kita setuju kok kalau Raffi harus ke Bali untuk fokus menyelesaikan pekerjaannya. Tapi, apa nggak lebih baik sebelum ke Bali, Raffi dan Airin bertunangan dulu, Jeng? Kalau soal itu, saya serahin semuanya pada Raffi. Ya. Iya Raffi, kalau nanti kita habis tunangan, terus kamu mau kerja lagi di Bali, aku akan dukung kamu. Setidaknya udah tenang kan? Iya. Gimana Raffi? Gimana? Baiklah. Kalau memang pertunangan itu bisa membuat aku tenang dan bisa membuat aku fokus bekerja, maka aku nggak masalah. Nah, kalau semuanya udah sepakat begini, kita bisa merencanakan untuk acara pertunangannya. Iya, Jeng, setuju. Abah, Cinta pamit ya. Cinta nganterin Revan dulu ke Jakarta. Kabar Doi. Semoga Cinta sama Revan selamat sampai Jakarta. Dan Revan cepat ketemu keluarganya. Terima kasih Abah. Maaf kalau udah ngerepotin. Terima kasih udah diterima sebagai keluarga di sini. Saya berutang budi. Saya mohon pamit, Abah. Ya. Bibi Cinta pamit dulu ya, Bi. Cinta! Kita jangan ikut sama si Rangga. Sekarang teh di kota lagi banyak modus yang jual perempuan. Nanti kamu dijual lagi sama dia. Danang, kamu teh apa-apaan sih? Danang. Revan, udahlah, nggak usah diladenin lagi sih, Danang. Cinta! Kamu teh harus nikah sama aku. Aku nggak rela kalau kamu sama dia. Danang! Istighfar, Danang! Istighfar! Cinta. Ayo pergi sama Revan. Abah, Cinta cuma nganterin Revan ke Jakarta. Begitu Revan udah ketemu sama keluarganya, Cinta langsung pulang lagi ke sini. Revan. Pamit, Abah. Assalamualaikum. Hati-hati ya Revan ya. Cinta! Cinta, tunggu dulu, Cinta! Cinta, aku cinta sama kamu! Cinta, kamu tuh harus nikah sama aku! Danang! Sudah! Cinta. Kamu siap untuk ini? Aku juga nggak tahu, Revan. Bismillah. Ya. Bismillah. Ayo.
tahu dari mana aku akan balik. Halo, Mama.